Salam sejahtera. Masih bersama saya di Paku Alam dengan channel Padepokan Paku Alam. Oke, kali ini saya akan membahas tentang lucid dream. Lucid dream itu adalah suatu mimpi tapi nyata, atau bisa dikatakan keterampilan atau kekuatan untuk menguasai mimpi. Oke, simak sampai habis videonya. Nanti saya akan bongkar rahasia dan cara-caranya. Gak pakai mantra, gak pakai puasa. Simak terus. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu, lucid dream itu adalah sesuatu kejadian pada diri kita. Jadi pada saat kita tidur, kita terbawa mimpi, tapi di saat mimpi tersebut kita sadar bahwa kita sedang mimpi. Contohnya begini, kita tidur nih, waktu tidur beberapa saat kemudian kita bermimpi di suatu tempat dan kita sadari ini kok kayak mimpi ya. Cubit-cubit lah, kita cubit-cubit tangan, cubit-cubit pipi, kita melakukan sesuatu yang menyakitkan di diri kita, itu nggak kerasa sama sekali dan kita sadar bahwa itu kita mimpi. Dan misalkan cobalah saya mau terbang ke sana, gitu, kita terbang, itu bisa, dan kita mau ke sana mau kemanapun itu bisa. Nah, itu adalah kejadian lucid dream. Lucid dream atau mimpi sadar, atau bisa dikatakan penguasa mimpi. Lalu bagaimana sih caranya? Caranya itu kita harus latihan. Jadi dari pengolahan nafas. Sebelum tidur kita sudah rebahan itu ya, sudah terlentang itu, kita harus mengolah nafas kita. Kita sadari bahwa kita masih bernafas. Kita hitung setiap nafas kita, riliskan semua otot-otot di badan kita sambil kita hitung setiap keluar masuknya nafas. Itu dihitung terus. Nah, itu nanti pada saat fenomena mimpi masuk, kita akan tersadar bahwa kita sudah masuk ke dalam fenomena lucid dream tersebut. Lalu cara yang kedua, itu perbanyak makan pisang. Karena pisang ada suatu kandungan lah yang membawa otak itu untuk selalu ingat, atau membuat ingatan itu lebih tajam. Karena lucid dream tersebut kita harus selalu mengingat mimpi. Jadi perbanyak makan pisang itu mempercepat supaya lucid dream atau penguasa mimpi atau mimpi sadar itu mempercepat agar semua itu terjadi, begitu. Yang ketiga adalah membuat buku mimpi, catatan mimpi. Jadi misalkan ya, pada cara satu itu kita belum berhasil, cara kedua setelah makan pisang juga belum berhasil, cara yang ketiga itu setiap kita bermimpi, kita kan sadar nih, misalkan setelah mimpi kita terbangun pagi, langsung kita pasti masih ingat itu waktu saat kita terbangun, saat tadi mimpi apa ya, kita tulis. Jadi di saat besok mau tidur, lakukan seperti biasa, seperti yang 1, 2, dan 3 ini. Kita baca catatan mimpi tersebut, kita ingat-ingat kemarin itu mimpinya seperti apa yang ada di catatan itu kan. Nah, setelah itu lakukan pernafasan, hitungan pernafasan tadi, keluar masuknya nafas. Nah, seperti itulah.
Lalu ada yang tanya nih, memang lucid dream atau penguasa mimpi ini bisa untuk pengobatan ya? Jadi begini, banyak terapis pengobatan itu menggunakan ini agar penyakit di dalam dirinya itu hilang. Jadi menurut saya bisa untuk pengobatan. Lalu apakah untuk kesehatan itu jelek? Enggak. Kalau jelek enggak, itu tergantung dari mimpi kita sih. Jadi misalkan kita mimpinya pengen mimpi yang jelek, atau pengen mimpi bertarung dengan seseorang tapi kitanya kalah, itu bisa pengaruh buruk terhadap kesehatan kita. Jadi di saat kita sudah masuk ke dalam dunia mimpi tersebut, ya kita gunakanlah sebaik-baik mungkin. Jadi misalkan pengen melihat masa kecil kita benar-benar sadar. Jadi suasananya seperti biasa, seperti ini, seperti orang-orang pada umumnya, pada seperti biasa. Namun kita bisa melihat mereka dan mereka pun bisa melihat kita. Nah, di saat kita melihat sosok atau diri kita di waktu kecil, kita hanya bisa melihat, misalkan saya waktu bayi gitu ya, atau balita, saya hanya bisa melihatnya, tapi mereka tidak bisa melihat saya begitu. Itu bisa banyaklah manfaat dari lucid dream, mengingat sesuatu. Jadi caranya tadi ya, yang pertama atur nafas, hitung keluar masuknya nafas, dihitung terus. Satu, itu dihitung terus sampai kondisi tidur itu masuk ke dalam diri kita, kondisi mimpi itu masuk ke dalam diri kita. Itu nanti kan tersadar bahwa kita masih mimpi. Nah, yang kedua, makan pisang, karena pisang mempunyai kandungan untuk mengingat akal dan pikiran. Jadi mempercepat mengingat, supaya kita ingat terus gitulah, nggak gampang lupaan lah intinya begitu. Yang ketiga, buat catatan mimpi. Kalau ketiga itu sudah dilakukan, saya yakin pasti berhasil. Dan lucid dream ini harus dilakukan secara berulang-ulang kali, atau harus memang benar-benar harus latihan begitu ya. Jadi kalau misalkan gagal dalam latihan pertama, itu wajar, karena dari kegagalan tersebut kita bisa belajar, kenapa sih saya gagal, atau kurang begini begitu kan ya. Jadikan kegagalan itu menjadi sebuah semangat diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Setelah gagal yang pertama, kedua, nah, yang kedua gagal, yang ketiga pakai catatan mimpi. Dan itu saya yakin pasti bisa. Apakah semua orang bisa melakukan lucid dream atau penguasa mimpi ini? Bisa, karena semua orang punya akal pikiran, terkecuali mereka yang pikiran atau akal pikirannya terganggu gitu. Kalau memang itu terganggu, ya sulit. Jadi untuk mengingat mimpi yang kemarin aja sulit, untuk mengatur napas saja sulit, untuk makan pisang aja bingung, dia harus bagaimana makannya kan. Itu kan berarti kan akal pikirannya sudah terganggu, itu nggak bisa. Jadi semua orang menurut saya bisa, terkecuali tanda petik ya, yang pikirannya terganggu seperti itu. Oke, setelah Anda tonton video ini, saya harap Anda bisa menggunakan video ini sebaik mungkin. Jadi misalkan video saya ini baik, silahkan dilakukan. Jika video saya ini buruk, ya tolong jangan dilakukan, begitulah. Semua kembali ke diri Anda masing-masing. Oke, mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan, silahkan komen, nanti akan saya jawab, saya gamblangkan lagi misalkan belum jelas ya. Semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.